Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini video saya ini sedikit untuk ini ya. Jadi ceritanya saya dikontak sama Bapak Dedi Mulyadi ya. Dedi Mulyadi ini saya baru kenal juga sih, seorang mahasiswa S3 doktor di Pasca Sarjana UIN Araniri yang lagi meneliti suatu disertasi. Disertasinya yaitu berjudul tentang pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti berbasis digital di SMAN 13 Banda Aceh. Jadi Pak Dedi Wahyudi ini menghubungi saya untuk menilai sebagai ahli media ya, sebagai ahli media terhadap produk yang telah Bapak Dedi hasilkan untuk kelengkapan daripada disertasi yang sedang beliau kerjakan ya. Oke, baik Pak Dedi, di video ini saya akan coba memberikan beberapa masukan ya yang berkaitan dengan isian daripada lembar angket yang telah Bapak susun. Di sini ada beberapa item, saya sudah membacanya satu persatu. Nah, di kesempatan ini, saya melalui video ini ingin memberikan beberapa saran dan masukan terhadap media pembelajaran digital yang telah Bapak hasilkan supaya nanti hasil akhirnya itu menjadi suatu media pembelajaran yang bagus atau efektif dan maksimal dan bisa digunakan. Oke, sebelumnya kapasitas saya di sini bukan untuk memberikan masukan terhadap isi daripada media pembelajarannya, tetapi saya hanya lebih di sisi sebagai seorang ahli media ya. Jadi seorang ahli media hanya melihat dari apakah dari sisi tampilan aplikasi, navigasi, peletakan menu, ataupun dari sisi interface dan daripada penggunaan daripada media pembelajaran tersebut. Baik, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya Pak Dedi. Oke, saya langsung mulai Pak Dedi dari sisi saya mulai membuka aplikasinya, kemudian nanti saya akan memberikan beberapa saran dan masukan. Baik, Pak Dedi, sebagai informasi, aplikasi yang Bapak kirim sudah saya download dan ini ya aplikasinya ya dalam berbentuk executable atau aplikasi yang langsung diklik kemudian langsung bisa dijalankan. Saya akan mendemokan Pak Dedi bagaimana saya membuka aplikasi yang telah Bapak buat ini. Saya membukanya pada komputer PC atau komputer yang saya gunakan ini spesifikasinya tinggi ya. Saya menggunakan sistem operasi Windows 11, kemudian dengan kapasitas Core i7, kemudian RAM-nya adalah 16 GB. Jadi ini termasuk salah satu spesifikasi komputer yang tinggi ya. Nah, kenapa saya ingin memberikan gambaran spesifikasi komputer? Supaya ada sedikit gambaran kepada Bapak bahwa ketika aplikasi atau media pembelajaran digital yang telah Bapak buat, ketika dibuka pada suatu komputer atau laptop dengan spesifikasi tertentu, apakah berjalan normal atau tidak. Nanti bisa dibandingkan saja. Coba nanti saya tidak di saran ini saya membukanya di komputer dengan spesifikasi yang tinggi ya. Nanti saya belum uji coba nih di spesifikasi komputer mungkin yang lebih rendah daripada yang saya gunakan sekarang. Saya coba membukanya Pak Dedi. Oke, saya membuka aplikasi Bapak tidak ada kendala ya. Artinya dengan spesifikasi komputer yang saya boleh dikatakan tinggi, tidak sampai 2 detik aplikasi Bapak itu sudah langsung terbuka. Nah, itu saran yang hasil dari uji yang pertama. Jadi artinya dari dari sistem operasi dengan komputer yang spesifikasi tinggi, otomatis dia cepat sekali terbukanya.
Nanti apakah berbeda dengan spesifikasi komputer yang spesifikasinya lebih rendah atau paling minimal? Paling minimal misalnya menggunakan komputer 4 GB RAM 4 GB ataupun core-nya prosesornya adalah Core i3 misalnya atau Core i5. Silakan nanti karena apa saya tidak membandingkan ya, tapi ini coba dijadikan satu pemahaman saja. Artinya kesimpulan awal media pembelajaran Bapak itu cepat sekali ketika dibuka. Baik, saya mulai selanjutnya adalah dari sisi cover ya Bapak, Pak Deddy ya. Dari sisi cover, di sini Bapak menuliskan tentang pemilihan font ataupun misalnya dari sisi peletakan dan juga eh, ini ya peletakan gambar dan juga penulisan teks dan lain-lain sebagainya. Yang pertama ingin sedikit saran dari saya Bapak, dari sisi peletakan gambar yang ini, gambar yang ini ya, yang full ini ya, yang ini full. Kalau misalnya saya dari sisi media, peletakan gambar ini dengan ukuran yang full, tidak ada barak jarak ya, atau tidak ada margin kiri dan kanan, ini sedikit agak apa ya, sedikit agak kurang bagus nampaknya. Lebih bagusnya gambar ini kalau mau diletakkan di sini ada sedikit margin atau jarak dari sisi kiri atau dari sisi kanannya di sini dia agak sedikit ke tengah lah sedikit. Artinya ada marginnya di sini. Kalau seperti ini kan kalau dicetak ini kalau misalnya ini ya saya tidak bilang cetak. Kalau misalnya di full kan seperti ini dia kelihatannya kurang bagus. Jadi coba sedikit ditarik agak ke dalam, ada marginnya lah. Seperti ini Bapak Dedi. Ini kan ada sedikit jarak ya, margin dari sisi kiri ke dalam sisi di sini itu ada sedikit jarak dan nampaknya akan menarik. Ini juga sama, ini juga sama di bawah di sini dari gambar satu ini dari gambar ini ke bawah itu ada marginnya. Buttonnya di bawah juga ada margin. Bapak di sini juga ada margin jaraknya. Tetapi ketika di gambar yang besar ini, Bapak tidak ada margin. Saya pikir itu tidak konsisten dalam sisi peletakan suatu objek media ya dalam media belajar kita. Itu yang pertama, Pak Dedi. Kemudian di sisi left kiri kanan juga sama, Pak Dedi. Bagusnya ini ada sedikit jarak. Jarak antara yang margin dari kanan ke dalam di sini. Oke ya, ini beberapa saran awal Bapak Dedi. Kemudian dari sisi cover, di sini kan Bapak Dedi ada menuliskan kata modul ya, atau istilahnya ada meletakkan QR code yang bisa memudahkan orang, artinya mengakses media digital ini hanya dengan melakukan scan barcode ini. Scan barcode ini. Tadi saya sudah mencoba men-scan dan artinya memang langsung menuju ke link untuk melihat mengakses buku digital ini. Tetapi persoalannya adalah terletak di sisi ini. Di sisi saya coba besarkan di sisi daripada yang tampilan peletakan daripada ini kurang ini ya. Artinya di sini kata modulnya juga nggak muncul secara full ya, ada sedikit terpotong dan posisinya juga di sini masuk ke dalam gambar ini. Jadi tidak konsisten ya, artinya dari sisi gambar satu, gambar dua, gambar tiga itu rapi, tapi ketika masuk ke barcode kenapa jadi ini, kenapa jadi istilahnya apa namanya naik ke atas ini saya pikir kurang ya, perlu direvisi. Itu yang pertama, apa namanya dari sisi QR code ini. Jadi itu bagusnya kayak mana? Bagusnya seperti ini aja, Bapak. Bagusnya adalah barcode ini terpisahkan aja daripada yang gambar tiga ini, gambar ini dari tiga gambar ini. Lebih bagusnya barcode QR code ini, sorry ya QR code ini diletakkan aja di atas gambar yang utama di sini. Seperti ini, seperti logo ini, kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar ini. Jadi dia letaknya melayang, melayang di atas gambar yang cover ini, gambar utama ini. Jadi dia dipisahkan aja ke sini misalnya, ataupun dibuat semacam di tengah-tengah atau di sini sehingga dia orang akan terfokus bahwasanya eh,
QR code ini bukan gambar, tapi dia adalah sarana untuk bisa mengakses buku ini secara lebih mudah. Ini ya. Jadi QR code ini diletakkan aja di sini seperti yang di logo kurikulum Merdeka Belajar ini. Jadi dia berada di dalam di sini. Oke, itu. Kemudian berikutnya apa Pak Dedi? Penulisan modul ini ya, modul. Artinya seperti ini. Kita mengupayakan bahwa yang menggunakan buku kita ini atau produk kita ini adalah kalau seorang yang menggunakannya adalah seorang yang pintar atau seorang yang telah terbiasa menggunakan media ajar digital, mungkin ketika dia melihat QR code, dia langsung akan mengambil kesimpulan bahwa QR code ini adalah link akses dengan cara men-scan. Men-scan ya, dia langsung scan. Tetapi bagaimana ceritanya ketika yang membuka atau yang membaca buku digital ini adalah seorang yang awam di bidang digital. Pasti dia bingung, apa sih sebenarnya? Apakah ini gambar atau bagaimana? Nah, saran saya, kata-kata modul yang ini, itu diganti saja. Diganti saja dengan tulisan misalnya adalah scan here. Atau akses modul scan di sini. Nah, artinya kita memberikan suatu perintah kepada pembaca kalau untuk misalnya jika ingin membaca modul atau apalah, silakan scan QR code-nya. Jadi itu akan lebih dari sisi user experience-nya, orang pengguna atau user itu akan langsung paham, oh berarti ini tuh harus di-scan dulu. Jadi semacam ini contohnya ya. Semacam ini saya kasih contoh saja, misalnya saya ada gambar eh, scan here QR code. Nah, misalnya kayak gini. Kayak gini kan. Nah, artinya kalau kita atau scan me kayak gini. Scan me. Ada tulisan petunjuk yang diberikan. Istilahnya ada tulisan yang mengarahkan orang untuk scan saya gitu. Jadi kalau seperti ini orang pasti akan paham, oh ini disuruh scan. Tetapi berbeda ya kalau misalnya kita nurut kayak gini, modul, orang kadang nggak paham, oh apa ini gambar biasa atau tidak. Jadi itu ya, jadi dibuat aja dengan bentuk seperti ini. Ada perintah yang diberikan kepada user untuk melakukan scan kayak gitu. Scan me atau scan here. Jadi ya kayak gini juga boleh. Scan here atau diberikan kata-kata perintah apalah yang menyuruh orang untuk melakukan scan kayak gitu. Itu ya Pak Didi ya yang di bagian cover yang di sini. Kemudian kalau dari sisi background pemilihan background belakang yang misalnya dengan gambar yang itu mungkin desain pattern yang konsep Islami saya pikir udah oke ya Pak Didi ya, tidak ada permasalahan di situ. Dari sisi gambar yang digunakan, gambar di sini saya lihat ada 3 gambar ya. Ada 3 gambar yang digunakan. Ada gambar satu, gambar 2, dan gambar 3. Dari sisi gambar ini, saya sedikit memberikan saran, bisa tidak jika template-nya ini, apa bordernya itu bukan berbentuk seperti ini, tapi ada lonjongnya. Lonjongnya maksudnya seperti ini Pak Deddy. Ketika kita membuat sebuah ini ya, shape, dia akan beda. Kalau yang ini full persegi panjang, kalau berbeda dengan yang bentuknya seperti ini. Nah, beda dia. Ya, ini sedikit lonjong ya. Kalau misalnya kita ini agak sedikit, dia kan berbeda ini. Ini beda. Ini beda. Apakah misalnya seperti inilah. Nah, jadi kalau misalnya di lebih bagusnya border gambar ini dibuat yang bentuknya seperti ini saja. Ya, seperti ini saja. Jadi akan lebih menarik. Akan lebih menarik ini. Nanti diberikan ruang saja misalnya ini gambar satu, ini gambar satu, ini gambar dua misalnya, ini dua, dan ini yang ketiga misalnya seperti ini. Seperti ini nah misalnya. Jadi ada sedikit jarak dan dia akan lebih menarik kayak gitu daripada dibentuk yang seperti yang udah Bapak buat tadi itu. Jadi seperti ini. Jadi usahakan buatnya seperti ini saja. Nah, bingkainya jadi lonjong seperti ini. Kemudian ada sedikit jarak antara gambar satu dengan gambar dua, bukan langsung nempel seperti ini ya.
Oke, ini karena untuk berbuat visual ataupun istilahnya memberikan nuansa lebih menarik daripada desain kita. Oke, itu ya Pak Deddy dari yang cover ya, dari yang cover. Kalau dari teks, saya pikir sudah oke ya pemilihan jenis fontnya. Ukuran font ini judul lebih besar daripada yang keterangan di sini. Mungkin itulah oke. Kemudian juga sama dari sisi penulisan SMA kelas 10 semester 2, saya pikir peletakannya udah cocok. Baik, itu Pak Deddy yang di sisi cover ya. Saya lanjut ke bagian berikutnya di halaman ini, kata pengantar ya. Oke, tadi saya sudah melihat beberapa semua ya dari yang telah Bapak desain. Di sini dalam sisi ini ya, pemilihan header ya. Header itu di atas dan ini footer di bawah. Footer memang itu berisi daripada mm, penomoran suatu halaman. Sudah benar Bapak. Jadi misalnya penomorannya tetap dia berada di bawah dan juga istilahnya dia letaknya di sini. Tetapi ya ingin saya sedikit memberikan saran jika ini apa namanya biasanya dalam sebuah buku yang bagus itu isi daripada halaman kata pengantar, kemudian yang ini, yang daftar isi itu biasanya diawali dengan huruf Romawi. Satu Romawi, dua Romawi, baru nanti ketika masuk ke dalam isi pendahuluan, itu baru masuk ke dalam angka non-Romawi. Mungkin itu sedikit saran dan masukan. Tapi itu nanti dikoordinasi lagi dengan promotornya ya, atau siapa yang pembimbing disertasinya. Nah, kemudian dari sisi tampilan, dari sisi pemilihan warna yang telah Bapak desain ini, Bapak memilih warna hijau ya, dengan warna hijau, kemudian ada logo masjid ya. Secara apa namanya keterkaitan pembaca karena Bapak di sini kan berkaitan dengan agama ya, Islamia lah. Udah cocok sebenarnya memilih yang warna hijau karena Islam itu identik dengan warna hijau. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Di sini juga sama, masjid menjadi ikon bahwa ini betul adalah buku Islam. Jadi itu tidak ada persoalan ya dari sisi yang tampilan header daripada medianya dan juga dari sisi footernya. Tapi konsisten Bapak ya, konsisten maksud saya adalah eh, kalau misalnya di apa namanya lebih bagusnya kalau saya memberikan saran seperti ini di dalam kata pengantar atau setelah ini kan setelah cover ya setelah cover di sini header di halaman ini apa namanya ini halaman apa ya gambar ini yang halaman kedua, halaman ketiga kata pengantar dan daftar isi lebih bagusnya itu headernya itu tidak ada dulu ataupun bisa dibedakan antara header yang di halaman awal dengan header yang di masuk bagian isi itu mungkin akan sedikit ini sedikit lebih menarik lagi lah. Jadi sehingga ada perbedaannya antara yang isi bukunya dengan yang ini, yang apa namanya kata pengantar dan daftar isi dan halaman pembuka di sini. Jadi mungkin itu ya sedikit dibedakan lah, ataupun misalnya bagusnya diberikan sedikit desain yang lain lagi di sini sehingga beda antara yang kata 3 halaman ini dengan yang apa namanya dengan yang bagian isi dia akan berbeda tampilannya. Oke, itu yang ini. Kalau dari sisi teks secara keseluruhan pemilihan jenis tag dan ukuran tag tidak ini ya, apa namanya, tidak ada persoalan ya. Oke, kemudian ini yang oke, saya sedikit kasih saran lagi Pak Dedi. Sedikit saran pemilihan tag ini kan judul ya Pak Dedi ya. Ini judul ya atau subjudul atau apalah. Lebih bagusnya subjudul ini lebih fontnya itu lebih besar daripada size fontnya. Size fontnya lebih besar atau lebih besar lagi daripada isi yang di sini supaya menggambarkan bahwa ini adalah judulnya atau subjudulnya lah lebih diprioritaskan. Oke, kemudian dari sisi sumber gambar sampul
Ini pemilihan icon tanda panah eh, akan ini ya. Karena kenapa tidak diberikan tanda titik-titik saja seperti icon di sini ya. Misalnya kayak gini. Data satu, data 2 atau ini kenapa ndak dibuat yang balance and numbering seperti ini saja sih, seperti ini saja, bulat-bulat seperti ini aja, itu mungkin akan lebih menarik ya di sisi yang di sini. Oke, berikutnya ini ya sedikit saran dan masukan dari sisi yang ini. Kemudian saya coba next halaman berikutnya. Oke, nah di sini saya sedikit memberikan saran di daftar isi Pak Deddy. Di daftar isi, ini berbicara kepada navigasi. Navigasi suatu materi supaya pembaca media kita itu akan dimudahkan. Itu berkaitan dengan user experience. Jadi memberikan kemudahan kepada pengguna. Seperti kita paham Pak Deddy, daftar isi itu adalah akses tercepat yang bisa dilakukan oleh user ketika ingin dia melihat sesuatu, mencari sesuatu lah. Ini kan akan bingung nih, atau misalnya ketika orang membaca tidak mungkin dia mau membaca satu bab atau suatu isi, dia harus satu-satu klik seperti ini, satu-satu, saya kan itu secara user experience atau pengguna itu akan sedikit repot. Saran saya di daftar isi ini diberikan link akses. Misalnya dia mau baca tentang wawasan keislaman, dia tinggal klik menu wawasan keislaman, klik di sini langsung menuju ke halaman yang 22. Oke. Nah, kemudian nanti di halaman 22 ketika ini berbicara kepada navigasi ya Pak Didi ya. Navigasi, navigasi suatu halaman. Ketika misalnya dia masuk ke halaman klik ke ini ya di kerangka konsep modul misalnya, dia klik menu ini langsung menuju ke halaman 10. Nah, halaman 10 di sini. Nah, halaman 10. Nah, ketika masuk ke halaman 10 di sini, bagusnya di sini ada diberikan satu menu tambahan, menu back atau menu kembali lagi ke menu apa namanya istilahnya ada menu back ya. Kalau di sini backward, backward ini kan ini sorry ya, first ya. Menu first ini kan langsung ke cover, langsung ke cover. Tetapi bagaimana secara mudah orang menggunakan media kita ketika dia istilahnya diklik menu ini kemudian langsung menuju ke halaman yang diinginkan, di halaman tersebut tersedia satu menu tambahan supaya dia bisa lebih cepat lagi balik ke daftar isi. Apakah diletakkan misalnya di header di atas di sini misalnya menu back to daftar isi atau kembali ke daftar isi misalnya. Dia klik menu tersebut langsung balik lagi ke daftar isi. Nah, sehingga di daftar isi dia lagi nanti mau klik apa lagi misalnya, klik yang mengenal tokoh misalnya. Dia klik menu mengenal tokoh, dia langsung menuju ke halaman 20. Halaman 20 ya misalnya ya. Halaman 20, enter. Nah, di halaman 20 ketika dia sudah membaca, oke, baca lagi, baca lagi. Setelah dia membaca-baca semuanya, oh udah selesai nih. Ah, dia kan pingin balik lagi ke daftar isi. Ada menu di atas. Satu menu fitur, kembali ke daftar isi. Dia klik navigasi menu tersebut, langsung balik lagi ke daftar isi. Ke daftar isi yang di sini. Jadi itu kalau kita buat demikian, itu akan memberikan kemudahan mendavigasi sebuah halaman oleh user kita atau sebagai orang pembaca. Itu ya Pak Deddy sedikit saran di pembuatan daftar isi di sini supaya karena itu berhubungan dengan memudahkan navigasi suatu halaman dalam media ajar kita. Oke, saya next lagi. Ini daftar isi daripada buku sudah oke. Dari sisi peletakan huruf hijaiyah antara huruf ini ya bahasa atau ayat-ayat Al-Qur'an, dari sisi kejelasan bacaan ayat sudah oke Pak Deddy. Artinya sangat jelas ketika saya besarkan, tidak blur ya. Artinya tidak blur, tidak apa namanya masih jelas sekali. Ketika ini full saya besarin, huruf Arabnya masih nampak sangat jelas sekali. Oke, tapi berbeda ketika saya blurkan yang ini ya, besarkan maksudnya, besarkan yang gambar ini, dia akan sedikit kelihatan blur ya.
ini ya, atau sedikit nggak nampak gitu. Jadi saya nggak tahu ini, mungkin Pak Dedi ini ngambil gambar ini dari internet yang kualitasnya rendah, bukan high definition atau HD. Berbeda ya Pak Dedi ya. Kalau misalnya kayak gini Pak Dedi. Misalnya kita di Google, kalau kita cari suatu gambar dengan ekstensi misalnya pantai HD, HD itu nampaknya dia itu nggak kabur walaupun kita besar-besarin ini, jadi size-nya itu besar. Berbeda kalau misalnya kita tidak menggunakan yang HD, mungkin dia nanti ketika dibesarkan dia blur, akan sedikit nggak jelas, nggak nampak lagi. Jadi upayakan Pak Dedi ketika mengambil data dari internet atau misalnya gambar dari internet, kualitasnya itu ambil saja yang kualitas HD, HD ini ya, HD, high definition maksudnya. Jadi upayakan itu Pak Dedi supaya gambarnya itu ketika dibesarkan atau dikecilkan dia nggak nampak, nggak buram atau blur kayak gitu. Itu ya Pak Deddy ya dari sisi kualitas gambar media yang digunakan. Kalau dari ini ya, dari komposisi layout peletakan gambar, saya pikir udah bagus Pak Deddy, tidak apa namanya rapi ya, rapi dan ini udah oke. Tadi itu sedikit saran dari media. Upayakan gunakan media yang HD, high definition. Ini saya lewat, ini juga sama. Nah, di ini juga ini penggunaan media video ya, YouTube lah bahasanya, atau di dalam media ajar ada menggunakan video. Nah, ini ketika saya coba klik video, Halo oke. sahabat Bahagia Studio, bertemu Nah, kembali dengan kami di sesi cerita inspiratif. Kali ini kami akan bercerita mengenai soal ketika ada seorang depan pagar ayah sangat perlahan-lahan mulai berusaha mengendalikan. oke, saya stop saja. Artinya ini kebetulan peletakan dari sisi peletakan media videonya sudah bagus Pak Deddy, nggak ada masalah. Dan ketika saya klik Perlahan-lahan mulai langsung berusaha masuk ke mengendalikan videonya diri. ya, tidak apa Secara namanya tidak ada bertahap jumlah. loading-loading ya. Jadi Halo kalau sahabat diklik, Bahagia oke. Studio, bertemu kembali. Saya pikir untuk peletakan video, media video udah oke Pak Deddy, tidak ada permasalahan. Kemudian ini dinarasikan kembali dari YouTube, oke, bla bla bla. Silakan scan kode. Nah, ini kan ada petunjuk pada inilah yang saya maksud di cover tadi. Silakan scan kode QR. Artinya ketika ada perintah, silakan scan. Maka saya akan scan gitu. Tapi kalau misalnya di sini cuma ditaruh gambar QR code aja tanpa ada perintah kayak gini, orang bingung nanti apa ini gambar ini. Ah, itu balik lagi seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Oke, saya balik lagi. Ini gambar. Oke, tidak ada permasalahan. Mungkin ini gambar. Oke, oke. Sisi referensi ketika diklik langsung menuju ya. Oke, baik, nggak ada masalah. Lewat. Ini juga sama ya. Mungkin ini sama ya dengan yang saya sampaikan tadi di awal tentang yang peletakan teks dan pemilihan teks, ukuran teks juga udah oke. Kemudian oke, saya coba balik lagi. Saya satu persatu saya buka Pak Deddy biar kelihatan hasil analisisnya. Oke, saya next saja. Nah, oke, di kompetensi. Oke, 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 sudah. Perhatikan gambar, bayan. Oke, kunci jawaban. Oke, saya next saja. Oke, sudah masuk ke glossarium atau istilahnya untuk ini ya, untuk yang glossarium daftar ini ya. Oke, nggak ada masalah. Saya mungkin itu tidak bukan wewenang saya ya untuk isi daripada medianya. Saya hanya fokus di medianya saja. Oke, the profile. Oke, nah saya sedikit memberikan saran sedikit Pak Dedi lagi di akhir ya atau di cover penutup. Bagusnya jangan kosong seperti inilah. Artinya ini kalau saya tutup nggak ada ya, nggak muncul lah. Beda ketika di first tadi satu, nah ini kan memang betul cover gitu, satu cover. Jadi dia langsung berbentuk cover, baru dibuka. Nah, ini seperti ini, satu baru terbuka kayak gitu. Jadi kalau misalnya penutup tadi 97, nah 97 ini kan bagusnya cover itu berbentuk tutup akhir.
tutup akhir. Dan dari sisi cover yang hanya memberikan desain pattern yang seperti ini, bagusnya ada sedikit apalah gambar-gambar yang misalnya memberikan satu nuansa bagus lagi, sehingga di sini bukan kosong seperti ini. Bukan kosong. Misalnya ada sedikit apakah hak ciptanya, ada teksnya, tapi jangan dikasih gambar lagi. Kalau dikasih gambar mungkin nggak menarik. Ada sedikit teks lah di sini, jangan kosong. Jangan kosong. Misalnya apakah misalnya dituliskan misalnya tahun atau kata-kata penutup lah, cover penutup ya. Kalau coba saya search di Google, cover penutup buku, desain cover penutup buku. Nah, book cover. Nah, seperti ini ya. Seperti ini contoh inilah, Pak Deddy. Ini kan cover pembuka, ini cover penutup. Jadi bukan kosong sekali di covernya. Jadi istilahnya kalau ini ya seperti buku-buku ini yang sering kita lihat. Jadi kalau punya Pak Deddy kan kosong kayak gitu, nggak ada isinya, cuma gambar satu itu saja, backgroundnya tidak ada teksnya kayak gitu. Jadi diberikan sedikit ada sedikit teks atau gambar-gambar kecil yang istilahnya mungkin ditaruh misalnya masjid di sini, kemudian atau apalah supaya lebih lebih menarik lagi. Oke, itu Pak Deddy. Saya coba lihat dari kuesioner validasi yang Bapak udah buatkan. Ini nanti saya akan kirimkan aja Pak Deddy. Kalau dari sisi ini ya, saya coba isi aja sekarang. Kalau dari sisi pendahuluan, layar ini layar awal pembuka seperti saya cukup berikan sampean tadi adalah saya beri nilai di sini cukup baik saja Pak Deddy ya. Atau ini cukup baik atau saya berikan baik saja. Oke, kemudian dari sisi kemenarikan layar, lawar awal pembuka, saya berikan cukup baik saja. Informasi komponen modul, saya cukupkan saja. Kemudian dari pemilihan teks, ketepatan pemilihan ukuran huruf, oke, sangat baik. Ketepatan pemilihan jenis huruf, saya berikan sangat baik. Konsistensi tampilan menu, mungkin ini agak sedikit tampilan menu, saya sedikit memberikan revisi ya Pak Didi ya. Saya di sini memberikan item agak kurang baik ya, bukan tidak baik tapi kurang baik, perlu direvisi sedikit lagi. Ketepatan penempatan teks, oke tidak ada masalah. Ketepatan penempatan gambar, oke baik. Penempatan video tadi sudah saya sampaikan baik. Musik suara. Nah, kualitas musik suara kalau tadi saya buka yang video, kebetulan tadi kan videonya cuma satu ya. Suaranya bagus, nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya ada video yang lainnya saya nggak tahu apakah itu kalau dari link YouTube mungkin bagus ya. Saya nggak belum tahu ketika dimasukkan dari bukan source dari YouTube, misalnya dari sumber-sumber media video yang lainnya. Saya berikan di sini sudah sangat baik, cukuplah baik. Komposisi warna sedikit ini ya, sedikit masukan Pak Didi. Mungkin perlu diperhatikan dari sisi warna ini ya, dari sisi apa istilahnya, dari sisi perwarnaan yang ini desainnya, mungkin itu sedikit perlu diperbaiki Pak Didi. Oke ya, saya berikan yang ini saja baik, baik. Oke. Ketepatan pemilihan warna teks dan latar belakang. Latar belakang saya baik saja. Tombol navigasi. Nah, itulah yang saya masukkan tadi di daftar isi, Pak Dedi. Jadi ini saya mohon maaf agak kurang baik ya. Konsistensi tombol navigasi perlu diperbaiki juga, Pak Dedi. Kecepatan ini juga sama, kurang baik. Ketahanan produk, kinerja sistem operasi program. Tadi udah saya, makanya di awal tadi saya langsung testing ya. Testing bahwa ketika saya buka di spek komputer tinggi, dia langsung akan terbuka. Akses masuk ke program, sekali enter langsung terbuka, oke. Akses keluar dari program, keluar dari program mungkin ini coba saya ini ya, keluarnya mungkin ini ya. Saya bisa close di menu ini ya, tapi bagusnya ada yang kalau full screen, oke. Oh ini bawaan dari tool aplikasi Flip Folder ini ya. Tapi kalau misalnya ada sedikit satu menu misalnya yang maksudnya ketika apakah di cover
ada sedikit menu misalnya keluar, atau misalnya ada keluar atau next atau kayak gitulah ya. Mungkin itu sedikit diberikan, coba dipikirkan kembali Pak Didi supaya navigasinya itu lebih menarik lagi. Saya tuliskan di sini memberikan jawabannya cukup baik saja Pak Didi. Kemudian memilih menu dan materi, itulah yang saya maksudkan tadi. Agak kurang ya Pak Didi, mohon maaf. Itu ya yang ini. Oke, nomor 4 saja Pak Didi. Oh ini sorry, ini bukan 3. Ini saya ganti menjadi 4. Agak kurang baik tadi Pak Didi. Oke, itu ya sedikit komentar dan saran. Mungkin saya perlu membereskan saja. Mohon direvisi dan disesuaikan seperti penjelasan yang ada, seperti penjelasan dalam video saya ini ya. Oke, silakan Pak Didi nanti diperhatikan lagi saran-saran dari yang telah saya berikan tadi. Kesimpulan, layak digunakan revisi saya berikan di sini. Layak digunakan dengan sedikit beberapa revisi ya Pak Didi ya. Oke, nah dengan revisi sesuai saran. Oke, baik, nanti validator nanti saya akan teken secara ini ya. NIP-nya saya tulis saja 1984 12 24 2019 31004. Oke, ini saya tulis nama. Jadi nanti saya tata tangan secara digital di PDF Nitro, saya kirim ke Pak Dedi. Oke, ini sudah. Oke, oke, baik. Baik, itu saja Pak Dedi ya. Sedikit saran dan masukan terhadap media pembelajaran yang telah Pak Dedi buat, ya. Tentang judulnya menghindari akhlak tercela dan membiasakan akhlak terpuji sebagai bagian dari penelitian Bapak atau disertasi Bapak untuk menyelesaikan program doktor di Pasca Sarjana UIN Araniri S3. Itu beberapa saran dan masukan Pak Didi. Terima kasih telah mengkomunikasikan dengan saya dan mempercayakan saya sebagai ahli media dalam dalam disertasi Pak Dedi, yang memang saya pikir suatu terobosan yang bagus Pak Dedi, supaya apapun yang kita kerjakan sekarang dan hasilkan sekarang itu adalah berbasis kepada media digital ya. Karena kita paham sekarang semuanya sekarang berbasis digital. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Dedi. Mohon maaf jika ada beberapa saran dan revisi yang saya berikan tadi akan menyita waktu lagi buat Pak Dedi untuk memperbaikinya. Jadi harapan saya, apa yang saya berikan pendapat tadi itu mohon direvisi saja Pak Dedi. Saya pikir tidak terlalu sulit ya. Mudah-mudahan bisa selesai tepat waktu Pak Dedi, supaya program doktor Bapak Dedi itu bisa terselesaikan dengan cepat dan tidak ada hambatan nanti untuk menuju ke sidang, apakah sidang tertutup atau sidang terbuka. Baik, terima kasih Pak Dedi. Mungkin itu saja saran dan masukan dari saya. Terima kasih kembali Pak Dedi untuk silaturahminya dan komunikasinya. Semoga kita bisa bertemu kembali Pak Dedi di kesempatan yang lainnya. Terima kasih Pak Dedi. Beri kurang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.